Selamat datang di materi kedua mata kuliah pemrograman web server side. Materi kedua ini kita akan membahas tentang dasar-dasar PHP, jadi kemudian tentang konfigurasi, file-file konfigurasi yang bisa diatur dalam PHP ini, khususnya yang menggunakan SAM ya. Filenya ada dua setidaknya, ada PHP ini, kemudian file httpd.conf configuration. Kemudian berikutnya tentang super global, dan terakhir tentang form dengan menggunakan metode post dan get. Yang pertama, file PHP ini. Secara umum, seluruh pengaturan PHP berada di dalam sebuah file konfigurasi yang bernama php.ini. Ekstensi ini sudah cukup umum ya, jadi kalau di dalam sebuah software Anda menemukan file dengan ekstensi ini, biasanya file tersebut adalah file konfigurasi dan isinya adalah file teks biasa. Bisa dilihat misalnya menggunakan notepad atau ya semua teks editor lainnya lah. Tergantung pengaturan awal, file PHP ini bisa berada di folder Windows atau secara default apabila pada saat install itu kita tidak mengubah settingan apa-apa, kita tinggal next seperti kemarin, itu akan berada di folder PHP. Folder misalnya di SAM itu folder SAM. Kemudian apabila diinginkan untuk mengetahui lokasi file PHP ini, kita bisa jalankan SAM dan web server Apache, kemudian dari halaman localhost cari menu PHP info, itu di sebelah kanan ya, kanan atas. Nomor 2 dari kanan, di sudut kanan atas ya. File PHP ini adalah file teks yang dapat kita buka dengan aplikasi teks biasa. Aplikasi teks biasa seperti Notepad bawaan Windows. Namun jika Anda telah menginstal aplikasi Notepad++ atau HTML editor lainnya seperti yang kemarin, seperti Atom, Sublime atau Brackets, itu lebih baik karena software tersebut sudah memiliki syntax highlighting. Jadi yang dimaksud dengan syntax highlighting adalah apabila kita memasukkan kata kunci pemrograman di situ, misalnya di PHP misalnya kita bikin variabel diawali dengan tanda $, dia akan berubah warna. Ini syntax highlighting yang bisa membedakan antara baris pengaturan dan baris komentar. Jadi kalau komentar biasanya warnanya hitam atau abu-abu atau yang warna-warna tidak terlalu mencolok lah. Kemudian yang kode-kode program biasanya warnanya lebih mencolok. Di dalam file PHP ini apabila Anda buka itu penulisannya agak sedikit aneh apabila kita belum pernah membuka file seperti ini. Di sini seluruh baris di dalam file ini, di dalam file PHP ini yang diawali dengan tanda semicolon atau titik koma itu dianggap sebagai komentar dan tidak akan dieksekusi oleh PHP. Jadi beda-beda ya, kalau di pemrograman lain penulisan komentar bisa dengan menggunakan tanda garis miring 2 kali kemudian baru komentar, atau tanda bintang kemudian tanda kurung kurawal. Ini di file PHP ini sebagian besar isinya adalah komentar, jadi isinya sesungguhnya itu cuma sedikit, tapi karena komentarnya banyak jadi filenya juga banyak. Namun ini malah menguntungkan karena kalau kita ingin mempelajarinya langsung, kita bisa
bisa membaca komentar-komentar itu kemudian mengartikannya. Oh, ini maksudnya seperti ini. Oh, ini untuk mengubah settingan ini dan seterusnya. Kemudian sebagian besar pengaturan di dalam file PHP ini, php.ini hanya memerlukan satu baris saja dan tinggal memberikan nilai on atau off. On itu aktif, off itu tidak aktif. Kemudian karena banyak sekali komentar itu biasanya mendahului elemen apa yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi penjelasannya sudah ada di atasnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui ini maksudnya apa, baris ini, kita tinggal lihat komentar di atasnya. Cukup membantu. Kemudian untuk contohnya kita bisa mengubah salah satu elemen metode PHP yaitu short tag. Short pendek, tag itu tag itu TAG itu ya. Jadi contohnya misalnya agar PHP bisa memproses short tag. Short tag itu yang dimaksud dengan short tag itu adalah tag pembuka PHP itu tidak perlu ada label PHP, cukup dengan tag lebih besar, kemudian tanda-tandanya kita langsung tuliskan codingnya, kemudian penutupnya seperti biasa, tanda-tandanya tanda lebih besar, gitu seterusnya. Jadi tidak perlu kita tidak perlu menulis kata PHP di tag pembukanya. Untuk melakukannya kita buka dulu file php.ini, kemudian cari kata short_open_tag. Untuk mencarinya tentu saja kita bisa menggunakan fasilitas search ya dari Notepad++ atau bahkan Notepad biasa juga ada. Di file PHP kemungkinan Anda akan menemukan lebih dari satu frasa short open tag ini. Tapi biasanya yang lainnya itu cuma komentar ya. Jadi perlu dibedakan. Yang nanti kita ganti adalah yang bukan komentar. Cari short_open_tag sampai dengan off. Kemudian kita ganti aja nilainya menjadi on. Jadi off-nya diganti on gitu aja. Itu sudah jadi. Kemudian setelah selesai diganti, simpan kembali file php.ini tadi agar apa yang kita edit bisa dijalankan. Kemudian setelah disimpan, kita perlu merestart web server Apache. Di sini cara restartnya cukup mudah. Jadi kita buka SAM control panelnya, kemudian apabila pada label Apache itu sudah ada tulisan stop, berarti Anda tinggal klik stop itu. Itu kan artinya mematikan web server Apache-nya. Kemudian klik start lagi untuk merestart Apache tersebut. Kemudian jika Anda membuat coding dengan menggunakan short tag ini, kemudian yang tampil di browser itu bukan isi dari coding yang Anda maksud. Misalnya Anda ingin menulis lebih kecil tanda-tanya kemudian coding PHP yang Anda inginkan, tapi ternyata browsernya menampilkan lebih kecil dan tanda tanya. Nah, itu berarti pengaturan PHP itu yang Anda lakukan di web server atau SAM Anda itu belum mendukung short tag. Tapi secara umum
kemungkinan sudah mendukung. Kemudian jalankan file tersebut seperti tadi. Apabila di browser muncul tanda lebih kecil kemudian tanda tanya, berarti PHP tidak mendukung. Tapi kalau muncul seperti yang diharapkan, seperti apabila file tersebut dijalankan dengan menggunakan tag PHP biasa, ada tulisan PHP-nya di situ, maka itu sudah berhasil. Kemudian seperti biasa ya, apabila Anda melakukan perubahan seperti ini, perubahan konfigurasi seperti ini, ada kemungkinan pada waktu selanjutnya itu Anda lupa. Tadi sudah ngedit apa, kemarin sudah ngedit apa. Karena coba-coba kemungkinan Anda ngedit banyak sekali, wah cocok. Tapi ternyata pada saat dijalankan oleh orang lain bingungan karena sudah Anda edit. Nah, itu sebaiknya kalau Anda menggunakan atau mengedit file-file konfigurasi seperti ini, lebih baik di copy dulu file aslinya. Jadi ya untuk aman lah. Jadi kalau suatu saat nanti Anda kebingungan karena PHP Anda kok begini, pas teman Anda menggunakan komputer itu terus bingung, itu mungkin karena PHP-nya sudah diedit. Jadi kemudian tindakan mengcopy atau membackup file seperti ini relatif penting ya, karena ada kemungkinan pada saat Anda menjalankan PHP kemudian ada error karena mungkin ada setting di bagian php.ini tersebut yang konflik dengan setting di bagian lainnya. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, ada error, kita tinggal mengganti filenya dengan file backup yang sudah dibuat tadi. Kemudian untuk file http.conf configuration itu di pertemuan pertama sudah ya. Jadi pada saat instalasi, kalau kita menemukan masalah, misalnya port 80 itu sudah dipakai oleh aplikasi lain, kita bisa menggantinya. Itu ya kemarin ya. Ini saya ambilkan dari file httpd.conf. Nah, ini ada yang berbeda di sini. Kalau di php.ini komentarnya diawali dengan tanda semikolon atau titik koma, tapi di httpd.conf komentar diawali dengan tanda pagar. Ini di atas kata kunci listen itu ada beberapa petunjuk dari komentar tersebut. Misalnya listen itu artinya memungkinkan Anda menghubungkan apa aja dengan IP address tertentu. Jadi listen ini pakai untuk mengarahkan Apache untuk terhubung dengan IP address tertentu. Jadi IP address-nya 80. Kalau sudah 80 dipakai, ganti yang lain. Itu ya, jadi contohnya sudah Anda lakukan kemarin di pertemuan pertama. Silakan dilihat-lihat file httpd.conf ini, mungkin ada yang menarik, kemudian dimodifikasi sesuai selera. Itu contohnya. Kemudian variabel super global di PHP. Variabel super global di PHP adalah variabel bawaan yang bersifat global. Variabel bawaan yang dimaksud adalah variabel yang sudah otomatis ada tanpa kita perlu definisikan. Jadi kalau biasanya kan kita bikin variabel $, kemudian nama, terus isikan nama Anda dan seterusnya. Tapi kalau
di variabel super global isinya sudah ada. Kita nggak perlu ngisikan lagi. Dari namanya sudah bisa dilihat bahwa variabel ini juga bersifat global, dalam artian bisa kita akses dari manapun dan kapanpun. Variabel super global menyimpan banyak sekali data penting dan juga bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan proyek yang sedang kita kerjakan. Ada banyak elemen yang bisa kita edit di sini, tapi ini untuk tingkat experience ya, tingkat agak atas lah, advance. Ini cukup untuk diketahui saja. Kemudian di PHP setidaknya terdapat 9 variabel super global. Yang pertama adalah variabel $_server. Ini variabel yang pertama dan utama. Variabel ini adalah sebuah variabel array asosiatif ya. Tentang variabel array asosiatif akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Variabel ini menyediakan berbagai macam informasi tentang request yang diterima oleh server. Kemudian juga data-data tentang headers, paths, lokasi file itu, kemudian lokasi scriptnya ada di mana itu ada ditentukan di sini, kemudian ada banyak lagi lah. Di sini nilai yang tersimpan pada variabel $_server itu disediakan oleh web server, jadi kita nggak bisa kita tidak perlu mengisikannya secara manual. Kemudian apabila diinginkan, kita bisa mengetahui nilai apa saja yang tersedia di variabel server ini. Untuk mengetahuinya kita bisa jalankan atau kita bisa ketikkan coding berikut ini. Anda tinggal tulisan echo JSON_encode kemudian dalam kurung $_server kurung tutup titik koma kemudian tutup PHP-nya. Ini contoh dari output yang didapat setelah menjalankan file ini, JSON encode $_server ini. Ada banyak sekali variabel yang terdapat di dalam variabel server ini. Isi dari variabel server ini itu saja berbeda-beda ya, dari satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi bila Anda jalankan, hasilnya pasti berbeda dengan yang saya tunjukkan di sini karena komputernya tentu saja berbeda, file yang diinstal di komputer itu berbeda dan seterusnya. Berikutnya adalah variabel get dan post. Variabel get dan post ini ya. Untuk penjelasan secara lebih mendetailnya nanti silahkan lihat di modul untuk praktikumnya. Jadi Anda tuliskan programnya, Anda jalankan, Anda lihat perbedaannya. Ya. Intinya variabel get ini adalah sama dengan server, ini merupakan variabel array asosiatif yang berisi nilai dari query string. Ini contohnya sini. Misalkan kita membuat file 01.php seperti berikut ini. Nama add $_get nama, kemudian umur add $_get umur, kemudian perintah berikutnya adalah menampilkan nama dan umur. Di sini saya menambahkan add di depan tanda $, ini dipakai untuk error trapping ya. Jadi kalau nilainya kosong itu nggak akan keluar errornya.
Kemudian jika file tersebut dijalankan dengan query string dengan localhost http://localhost/01.php, kemudian tanda tanya nama misalnya Budi dan umur 20, itu akan dijalankan file tersebut dan memberikan hasil seperti ini. Halo Budi, apakah Anda benar berumur 20 tahun? Ini variable get. Variable post mirip dengan variable get, hanya saja data yang di passing tidak melalui query string pada URL. Itu untuk tugasnya ya, jadi Anda lihat sendiri nanti. Datanya dimasukkan pada body request. Ini yang dimaksud dengan menggunakan metode post. Untuk contohnya silakan lihat di modul praktikum. Kemudian variabel $_session merupakan array asosiatif juga yang menyimpan data sesi pengguna. Jadi data-data pada saat seorang pengguna menggunakan program ini ditulis di variabel session ini. Variabel ini bisa digunakan untuk menyimpan user yang login pada satu sesi tertentu, atau bisa juga digunakan untuk menyimpan data card pada toko online. Kemudian untuk session ini secara default durasinya pada PHP adalah 1440 detik atau 24 menit satu sesi ya. Jadi durasinya seperti itu. Variabel berikutnya adalah cookie, mirip dengan session. Ini bisa digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan user, misalnya informasi login, informasi card pada toko online, dan sebagainya. Cookie adalah file berukuran kecil disimpan pada browser pengguna. Jadi simpan, misalnya kita pakai Chrome, itu simpannya pakai Chrome. File ini akan senantiasa dikirim setiap kali browser mengirimkan request ke server. Kemudian durasi cookie biasanya lebih panjang dari durasi sesi. Variabel berikutnya adalah request, $_request. Ini juga variabel array asosiatif. Ini variabel ini dipakai untuk menyimpan gabungan nilai dari variabel get, post, dan cookie yang kesemuanya berhubungan dengan data yang dikirim bersamaan dengan request user. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Berikutnya variable files, $_files, juga array asosiatif yang menyimpan data file yang diunggah pengguna dalam satu request dengan metode post atau put. Berikutnya variable env atau environment, juga variabel array asosiatif yang berisi data tentang environment yang digunakan sebagai acuan oleh program PHP yang kita jalankan. Variabel environment ini disediakan oleh shell yang menjalankan skrip PHP sehingga nilainya bisa bervariasi bergantung pada sistem operasi yang digunakan. Bila Anda sudah pernah mencoba melihat environment variable di Windows misalnya, itu nilainya pasti berbeda-beda antara satu komputer dengan komputer lainnya. Kemudian dalam PHP framework ya, framework PHP misalnya seperti Laravel, itu variabel environment juga digunakan untuk menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan environment seperti nama database, juga password database, dan nilai-nilainya untuk melakukan konfigurasi framework. Terakhir, variabel globals, $globals tanpa underscore adalah variabel array asosiatif juga yang menyimpan semua variabel global yang dijalankan pada saat program dijalankan. Jadi misalnya kita buat beberapa variabel global,
Semuanya akan dimasukkan dalam sebuah array di variabel ini. Bagian terakhir adalah penanganan request menggunakan form ya. Elemen form berfungsi untuk mendefinisikan form interaktif. Elemen ini mempunyai atribut yaitu action, dan method. Atribut action berisikan aksi terhadap form yang dikirim atau URL, dan atribut method berisikan metode yang dilakukan untuk pengiriman data. Metodenya bisa get atau post seperti tadi. Ini contohnya, form, nama form, kemudian action, URL file, kemudian method, cara kirim, kemudian elemennya di dalamnya. Nama form itu nama yang diberikan pada formnya. Kemudian URL file, tempat URL file yang akan menerima atau menggunakan data di server yang dikirim oleh form web browser di klien. Jadi file PHP yang akan ditujunya. Kemudian cara kirim, metode itu adalah metode pengirimannya. Menggunakan get, mengirimkan data dan ditempelkan di alamat URL, atau post, mengirimkan data tidak ditempelkan dengan URL. Kemudian data yang dikirim ke server oleh form akan berupa array ya. Tentang array ini akan kita bahas di pertemuan kalau nggak salah 4. Ini contohnya array adalah key, value, key 2, value, key 3, value 3, key 3, value 3, key 4, value 4, dan seterusnya. Dimana key adalah nama elemen dari form dan value adalah nilai yang diberikan elemen form. Data yang dikirim dari browser menggunakan form akan diterima oleh server dengan menggunakan variabel global, yaitu post dan get. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi kedua. Untuk tugas silahkan lihat di ELA jika ada. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.